Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film action terbaru 2021, The Suicide Squad. The Suicide Squad kembali dikirimkan untuk menjalankan sebuah misi di negara Colto Maltese. Namun, misi yang dipimpin oleh Flag ini langsung kacau karena pengkhianatan Blackguard. Mereka tak diizinkan untuk membatalkan misi. Flag makin kesulitan karena rata-rata anggota timnya ternyata kurang pintar. Meski demikian, rupanya tim kurang pintar ini mempunyai manfaat juga. Para tentara Corto Maltese yang fokus pada mereka membuat tim kedua yang dipimpin oleh Dubois dapat bergerak bebas. Dubois sendiri sebenarnya menolak ikut dalam tim Suicide Squad ini, tapi dia dipaksa ikut untuk putrinya. Karena mencuri, putrinya terancam masuk penjara yang sama dengannya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Waller untuk membuat Dubois menurutinya. Waller mengantarkan Dubois pada anggota timnya. Yang pertama adalah Chris atau Peacemaker, dia assassin seperti Dubois. Yang kedua adalah King Shark Nanaue, katanya dia keturunan dari Dewa Hiu Purba. Yang ketiga adalah Cleocazo atau Ratcatcher, pengendali tikus. Yang keempat adalah Abner Krill atau Polka Dot Man. Sebenarnya, misi ini dipicu oleh kudeta pemerintahan di Corto Maltese. Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Silvio Luna ini sangat anti-Amerika. Penguasa Corto Maltese yang sebelumnya bekerja sama dengan Amerika dalam meneliti objek luar angkasa yang disebut Starfish. Kudeta Luna secara otomatis membuat kerjasama ini berakhir. Dan The Suicide Squad diperintahkan untuk menghancurkan semua data penelitian Starfish. Waller perintahkan tim Dubois untuk selamatkan Flag, tapi mereka salah sangka karena Flag ternyata diselamatkan oleh orang-orang ini dan bukannya ditawan. Rupanya mereka adalah para pemberontak yang melawan Jenderal Luna. Flag minta maaf pada Sol Soria karena tindakan timnya. Dia mengatakan kalau tim ini terdiri atas makhluk kurang pintar. Meski begitu, Sol Soria tetap membantu mereka menyusup ke daerah Valle del Mar untuk menangkap Tinker. Di lain tempat, Tinker yang bisa mengendalikan Starfish diajak oleh Luna untuk melawan Amerika. Namun tanpa disangka, penguasa baru Corto Maltese ini ternyata fans dari Harley Quinn. Harley Quinn yang tertangkap, dia ajak makan, bahkan dia lamar. Tentu saja itu hal yang salah, mengingat itu adalah Harley Quinn. Kematian Luna membuat Suarez naik jabatan menjadi presiden. Dia lebih kejam dan langsung memerintahkan tentara Maltese memeriksa kota. Koneksi Sol Soria mengantarkan tim Dubois memasuki Valle del Mar. Namun pengacau jaringan di kota ini membuat perangkat komunikasi terganggu. Mereka melakukan penyamaran dan menunggu di pub yang sering didatangi oleh Tinker. Setelah lama menunggu, target pun akhirnya datang. Dubois langsung membawanya, namun sayang para tentara Suarez keburu datang mengepung pub. Untuk mengamankan akses mereka ke fasilitas penelitian Jotunheim, Dubois meminta Cleo dan Krill membawa Tinker, sementara dia mengalihkan perhatian para tentara. Si tentara bilang jika mereka akan ditahan bersama Harley Quinn. Namun, itu tak kesampaian karena mereka tak mampu menahan 3 orang ini terlalu lama. Flag mengubah prioritas misi menjadi penyelamatan Quinn terlebih dahulu. Quinn sendiri tengah babak belur disiksa oleh Suarez. Dia dan ajudannya terus-menerus memaksa Harley Quinn untuk bicara dan membuatnya terkulai pingsan. Quinn membuat tempat ini porak-poranda dan berhasil keluar dari tempat itu. Saat hendak pergi, dia melihat Flag dan Dubois melintas di depannya. Mereka memulai misi penyusupan ke Jotunheim. Tinker mengemudikan mobil minibus melewati para penjaga. Hujan lebat turut membantu penyusupan dan penyergapan mereka ke Jotunheim.
Mereka bersiap meledakkan Jotunheim. Flake, Cleo, dan Tinker pergi ke ruangan proyek Starfish. Ruangan tersebut sangat mengerikan. Di sana banyak dilakukan percobaan tak manusiawi meskipun objeknya sendiri adalah manusia parasit Starfish. Indukan parasit Starfish ini sendiri telah mencapai ukuran yang sangat besar. Flake mengambil hard drive yang berisi data percobaan gila ini. Dia bermaksud mengeksposnya ke media agar pemerintah bertanggung jawab. Tapi tindakan Flake ini rupanya telah diprediksi oleh Waller. Dia sudah menugaskan Chris agar semua hal tentang Starfish tak bocor kemanapun. Dubois, Quinn, Creel, dan Milton pergi ke lantai atas untuk menyiapkan peledak. Tapi ternyata masih banyak tentara di sekitaran sana. Peledaknya terjatuh, sementara Milton tertembak. Tanpa sengaja, Creel yang balas menyerang malah mengaktifkan peledaknya. Ledakan tersebut menyebabkan indukan Starfish terbebas dan menangkap Tinker. Flake terluka, tapi harus rebutan hard drive dengan Chris. Tusukan pada jantung menyebabkan Flake kehilangan nyawanya. Hard drive terjatuh di hadapan Cleo. Dia pun mengambilnya dan lari dari Chris. Lantai yang diinjak oleh Dubois amblas dan membawa dirinya ke lantai bawah, tepat di mana Cleo telah terpojok oleh Chris. Melihat itu, tanpa perlu penjelasan lagi, duel singkat pun terjadi antara Dubois dan Chris. Dubois sendiri melihat Cleo seperti putrinya. Itulah sebabnya dia berjanji akan menjaga Cleo tetap selamat. Ancaman yang sebenarnya mulai menampakkan diri. Starfish memperbanyak dirinya dan mulai mengambil alih tubuh orang-orang di sekitarnya. Cleo memperingatkan timnya untuk melindungi bagian kepala mereka. Hancurnya Jotunheim membuat komunikasi kembali pulih. Dubois dan Cleo melaporkan keadaan, namun Waller mengatakan jika tragedi yang ditimbulkan oleh Starfish bukanlah urusan mereka. Dubois menerima perintah Waller. Tapi baru saja beberapa langkah, dia berbalik dan langsung terlihat di layar Waller. Pembangkangan Dubois ini diikuti oleh yang lainnya. Waller memberikan peringatan keras dan bersiap meledakkan mereka. Hal itu bisa dia lakukan karena pada setiap anggota The Suicide Squad telah ditanamkan peledak agar mereka menurut pada Waller. Untunglah salah seorang anak buahnya masih memiliki hati dan tak seperti Waller. Dubois meminta Quinn menyerang lewat atas dan mengkoordinasikan serangan timnya. Creel berhasil memberikan luka serius pada Starfish, namun dia harus kehilangan nyawanya. Dubois menggunakan seluruh senjatanya untuk mengatasi kerumunan parasit Starfish yang mendatanginya, lalu langsung berlari menyelamatkan Cleo yang akan dihempaskan oleh Starfish. Kekuatan Cleo mulai merepotkan Starfish, ditambah tusukan Harley Quinn yang membuka akses fatal untuk serangan yang berikutnya. Tumbangnya Starfish diikuti oleh para parasitnya. Kota pun selamat diikuti dengan bergantinya kekuasaan ke tangan rakyat. The Suicide Squad bahkan masuk ke dalam berita dan mendapatkan respon positif. Hard drive yang berada di tangan Dubois membuat mereka memiliki harga tawar dengan Waller untuk kebebasan mereka. Itulah alur cerita film action terbaru 2021 The Suicide Squad. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Film ini sendiri ditutup dengan Chris yang masih selamat. Kiranya ini tanda akan adanya kelanjutan dari film ini kan?